juga cermin datar. Nah, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik ya, karena dia tidak perlu medium untuk merambat. Misalnya, cahaya matahari bisa sampai ke bumi, walaupun di luar angkasa itu hampir vakum, hampir tidak ada medium untuk merambat. Kemudian, cahaya itu juga gelombang transversal yang bentuk gelombangnya seperti ini ya, jadi ada bukit, ada lembahnya. Nah, cahaya ini memiliki sifat dualisme. Apa sih dualisme cahaya? Dualisme cahaya itu maksudnya cahaya dianggap sebagai gelombang dan memiliki sifat-sifat gelombang, tapi cahaya juga dianggap sebagai sebuah partikel dan dia memiliki sifat-sifat partikel. Tapi kita di SMP tidak banyak bahas mendalam tentang ini gitu ya. Kalau dulu memang cahaya dianggap sebagai gelombang, tapi sekarang seiring perkembangan teknologi ditemukan oleh Einstein, oleh Bohr, itu ternyata cahaya bisa dianggap sebagai sebuah partikel. Nah, sifat cahaya adalah merambat lurus, kemudian dia dapat menembus benda bening, contohnya kaca, bisa dipantulkan. Ada dua pemantulan nih, ada pemantulan sempurna, ada juga pemantulan baur atau difus. Kalau pemantulan baur dia tidak teratur, jadi dia kena bisa mantul kemana saja. Jadi cahayanya datang dari atas, tapi dia mantul ke segala arah ya, bisa beda-beda karena permukaannya tidak rata. Tapi kalau di permukaan yang rata, sudut datang dari sinar cahaya ini akan sama dengan sudut pantul dari sinar cahaya ini. Nah, yang penting itu sudut pantul ini selalu dihitung dari garis normal ya. Garis normal itu apa? Garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang pantul. Kemudian bila melewati medium yang berbeda, maka bisa dibiaskan, cahaya bisa dibiaskan. Contohnya seperti ini ya, kalau kita melihat seperti ini, gelas ya, kita taruh sendoknya bisa seperti patah atau bengkok gitu ya, itu karena pembiasan cahaya. Dia bisa mengalami difraksi, nanti ini belajar di SMA, bisa diuraikan, dispersi, nah seperti ini. Biasanya ada praktikumnya, kita akan menguraikan cahaya putih, ya, dia bisa menjadi cahaya yang warna-warni. Dan bisa dipadukan interferensi, nah ini juga nanti biasanya belajar di SMA gitu ya. Nah, cepat terambat cahaya itu biasanya kita akan pakai 3 kali 10⁸ meter per second. Ya, biasa di soal dikasih tahu, tapi kakak tidak akan membahas soal tentang cepat terambat cahaya. Karena untuk soal itu biasanya ya pakai rumus gelombang aja, tinggal di review lagi soal-soal gelombangnya. Nah, kita akan banyak membahas tentang cermin datar. Cermin itu adalah salah satu pemanfaatan dari pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari. Nah, seperti namanya, cermin datar berarti permukaannya datar, tidak melengkung. Nanti kita akan belajar yang namanya cermin cekung dan cermin cembung. Nah, sifat dari bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu selalu, jadi mau benda diletakkan di mana saja, selalu maya, tegak sama besar ya. Nah, maksudnya itu tegak itu tidak terbalik ya, tidak terbalik atas bawah. Jadi kalau kita bercermin, kita lagi make up, kepala kita nggak di bawah cermin tapi tetap di atas. Kalau terbalik itu maksudnya kepalanya di bawah, nah enggak kan? Tapi memang cermin datar itu terbalik kiri kanan. Jadi kalau kita mengangkat tangan kiri, bayangan kita di cermin mengangkat tangan kanan. Ya, dan kemudian jarak benda dengan jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Ya, contohnya seperti ini. Kalau punya sebuah jam, ini sama besar jamnya. Ya, dia tegak, 12-nya nggak di bawah. Dia terbaliknya kiri kanan. Tadi 3-nya di sebelah kanan, sekarang 3 di sebelah kiri. Ya, bukan 12 di bawah, cuma terbalik kiri kanan. Kemudian jarak dari jam ini ke cermin dan jarak dari cermin ke bayangan jam itu pasti sama. Ya, itu perlu diingat, selalu diingat. Nah, pemantulan pada cermin itu seperti ini. Jadi hasil bayangan, nah yang kita lihat ini, nah bayangan si jam ini itu adalah hasil dari pemantulan cahaya. Ya, nah sesuai dengan sifat gelombang, cahaya dipantulkan sesuai dengan sudut datang cahaya tersebut terhadap garis normal ya. Jadi kalau dia datangnya dengan sudut 30 derajat, dipantulinnya juga dengan sudut 30 derajat nih ya, tidak dengan yang lain. Nah, ada kalanya 2 atau lebih cermin ini dirangkai untuk membentuk suatu sudut. Biasanya soal seperti itu, dan kita akan diminta menghitung sudut pantul dari cermin terakhir. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, yang perlu diperhatikan ini ya. Yang pertama, kita selalu menggambar garis normal ya. Jadi kita selalu menggambar garis normal. Yang kedua, kita akan mengamati segitiga yang terbentuk dari jalannya sinar. Jadi akan ada segitiga, dan segitiga itu yang akan kita lihat, dan kita akan selalu ingat ya. Ini berarti jumlah sudutnya suatu segitiga selalu 180 derajat. Nah, kita langsung aja contoh soalnya. Di sini kakak ada 2, dan contoh soal yang pertama dan contoh yang kedua.
pertama dulu, yang gampang. Cerminnya cuma satu. Ada sinar cahaya datang ke cermin. Berapa nih sudut pantulnya? Selalu kita bikin garis normal dulu. Garis normal itu selalu tegak lurus, kurang rapat, tegak lurus ya, sama si bidang pantul ya, cerminnya. Kalau di sini 25, maka di sini kita bisa anggap itu berapa ya? 90 derajat dikurang 25 derajat ya, karena dia siku-siku. Maka ini hasilnya adalah 65 derajat. Sehingga ketika akan dipantulkan, maka ini juga akan dengan sudut yang sama. Nah, jadi kalau teman-teman disuruh menggambarnya, jadi teman-teman gambar ini dulu, garis normal, kemudian pakai busur bisa mengukur 65 derajat, maka kita dapat itulah sinar pantulnya. Nah, nanti soal-soalnya bisa juga seperti nomor 2 ini nih. Jadi ada 2 cermin. Kita disuruh menentukan sudut pantul terakhir ya. Jadi dipantulkan pada cermin pertama, dipantulkan pada cermin kedua. Berapa nih sudut pantulnya gitu ya. Kita gambar dulu garis normalnya. Nah, ini siku-siku ya, berarti sudut datangnya. Nah, ini sudut datangnya itu 90 derajat dikurang 37 derajat ya, 53 derajat. Kalau kita gambar garisnya, maka si cahayanya, nah ini cahayanya berarti ke sini ya, set dia ke sini, berlanjut ke sini, ada panahnya. Kita mau tahu nih sekarang berapa sih sudut datang di cermin ini. Kenapa? Karena kalau kita tahu sudut datangnya ini berapa, kita bisa tahu, oh ternyata sudut pantulnya itu berapa gitu ya. Nah, ini 53, maka di sini 53 derajat juga ya, karena dia pasti sama, sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Nah, berarti di sini bisa ditemukan juga nih berapa, yaitu 90 derajat dikurang 53 derajat. Atau cepatnya sebetulnya memang ini 37 boleh pindah ke sini. Nah, boleh nih ya, 37 derajat. Nah, yang ini berapa? Nah, kita lihat di sini, kita punya segitiga. Nih, kita punya segitiga, kakak tandain segitiganya pakai warna biru misalnya ya. Kita punya segitiga ini. Nah, ada sudut di sini 37, kita mau cari yang ini. Berarti 37 derajat ditambah 103 derajat ditambah misalkan ini sudut X gitu ya. X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya adalah 180 derajat dikurang, ini kalau kita jumlahkan jadi 140 ya, 140 derajat. X-nya adalah 40 derajat. Nah, ini 40 derajat. Sehingga kita bisa dapat nih, sudutnya ini berapa nih? Sudut datang di cermin yang kedua berapa bisa kita dapatkan. Dapat dari mana? Kak, ini adalah 90 derajat ya. Ingat siku-siku, karena dia selalu tegak lurus si garis normal. Maka ini adalah 90 derajat dikurang 40 derajat. Dapat 50 derajat. Sehingga sudut pantulnya 50 derajat juga, karena sudah datang sama dengan sudut pantul.